Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi sintesis dan mekanisme reaksi Lora-Zepam. Dengan anggota, saya sendiri Jenny Purba, yang kedua Adria Basana, yang ketiga Vijian Morgan. Untuk itu diharapkan kepada seluruh teman-teman untuk dapat mendengarkan dengan baik dan menyimak dengan baik. Mari kita langsung masuk ke materi. Saya persilakan kepada Mekanisme kerja lorazepam. Lorazepam bekerja sebagai hipnosis, sedatif kerja cepat dengan meningkatkan kerja GABA yang merupakan neurotransmitter inhibitor utama dalam sistem saraf pusat termasuk formasio reticularis dan sistem limbik. Lorazepam atau Ativan merupakan obat dalam kelas benzodiazepin yang digunakan untuk mengatasi kecemasan yang bekerja pada otak dan saraf untuk menghasilkan efek menenangkan. Obat ini sering disebut ansiolitik atau obat sedatif hipnotik. Nama dagangnya adalah Ativan, Tavor, Temesta, dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas tentang efek farmakologi dari lorazepam. Apa itu efek farmakologi dari lorazepam dan bagaimana terjadinya efek farmakologi dari lorazepam? Jadi, karena adanya aksi gamma aminobutyric acid atau disebut dengan GABA, yang dimana ia sebagai agen penghambat neurotransmitter, sehingga kanal klorida terbuka. Terbukanya kanal klorida menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi postsinaptik membran sel dan mendorong postsinaptik membran sel sehingga tidak dapat dieksitasi. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ialah menghasilkan efek ansiolisis, sedasi, amnesia retrograde, potensiasi alkohol, antikonvulsi, dan relaksasi otot skeletal. Nah, efek sedatif tersebut timbul karena adanya aktivasi dari reseptor GABA subunit alpha 1, di mana GABA subunit alpha 1 ini merupakan 60% dari reseptor GABA di otak. Sementara efek si ansiolitik itu timbul karena adanya aktivasi GABA subunit alpha 2. Nah, kali ini kita masuk ke bagian sintesis lorazepam. Sintesis lorazepam pada umumnya terbagi atas 5 langkah, di mana langkah pertama ada pada gambar ini adalah langkah pertama, lalu langkah kedua, lalu langkah ketiga, dan langkah keempat, lalu langkah kelima. Nah, saya akan menjelaskan bagian langkah pertama, di mana langkah pertama ini terbagi atas 2 tahap. Ini tahap pertama dan ini tahap kedua. Ya, kita bisa lihat di tahap pertama ada gugus amino, ada gugus karbonil, terus ada 2 senyawa. Nah, senyawa ini disebut diaryl keton. Sedangkan senyawa ini disebut dietil 2 aminopropanediol. Nah, kedua senyawa ini bereaksi, di mana reaksinya terjadi antara gugus karbonil dari diaryl keton dengan gugus amino dari dietil 2 aminopropanediol. Nah, kedua gugus ini bereaksi sehingga menghasilkan ikatan ini dan menghasilkan senyawa yang seperti ini. Kemudian tahap kedua dari langkah yang pertama terjadi substitusi asil nukleofilik akibat adanya gugus ester. Nah, karena di sini tadi ada gugus ester, nah gugus ester ini menghasilkan amida dengan substitusi asil nukleofilik, sehingga terbentuklah senyawa yang seperti ini. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah kedua, brominasi beta-ketoester ini berlangsung melalui tautomerisme ketoenol, diikuti dengan
reaksi enol dengan bromin. Langkah ketiga, solvolisis bromida tersier berlangsung dengan mekanisme SN1. Langkah keempat, hidrolisis ester dengan asam karboksilat diikuti dengan hasil pemanasan di dekarboksilasi dari beta asam keton. Langkah kelima, boron tribromida atau BBR3 secara luas digunakan untuk memisahkan eter di bawah kondisi yang sangat ringan. Reagen ini adalah cairan tak berwarna paling sering diberikan sebagai solusi 1M di CH2Cl2 atau heksana. Hal ini sangat sensitif terhadap kelembapan dan bereaksi cepat dengan air untuk memberikan BOH3 dan HBr. Pemisahan dari eter membutuhkan 1 mol BBR3 per mol eter. Sekian presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Terima kasih karena sudah menyimak materi kami.